Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Jadi kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik di bawah laut Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengguna jalan tol merekam momen kebakaran truk di ruas tol Tangerang Merak di jalur menuju gerbang tol Serang Barat. Kepulan asap terlihat menyelimuti kendaraan truk di bagian depan sehingga membuat pengendara yang berada di depannya berjalan pelan. Truk tronton bermuatan jagung melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang tiba-tiba terbakar pada bagian depan. Diduga kebakaran dipicu dari konsleting listrik yang berada pada salah satu kabel di bagian mesin. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprian di iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. 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 Turap menahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, longsor. Akibat peristiwa ini sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirna Jati, Desa Ridomanah, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Warga pun terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tumpukan karung yang berisikan bangkai ayam ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tumpukan karung ini dikerubutin lalat yang juga mengeluarkan aroma bau yang sangat menyengat. Isi karung berisi bagian kepala, dada, serta bulu ayam ini sangat mengganggu warga karena mengeluarkan bau menyengat yang cukup tajam. Warga pun berencana melaporkan penemuan ini ke aparat desa. Kurang lebih 35 sampai 40 karung. Ya, 30 sampai 40 karung. Itu ayam, bangkai ayam semua berarti kan ya? Ini terbagi 2 kan, ini yang bau sangat menyengat sebelah kanan, yang tidak terlalu ada sebelah kiri. Sebagian warga kemudian membakar tumpukan karung ini untuk menghilangkan bau. Sisanya akan dilaporkan ke pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan.
Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berkedok juru parkir liar ini berontak saat diamankan petugas Satpol PP. Bahkan jukir liar ini meronta-ronta saat akan dinaikkan ke mobil patroli. Selain jukir liar, petugas juga amankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Pengamanan bagian dari razia PMKS yang digelar di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Razia dilakukan usai laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Tugas akhirnya berhasil mengamankan 30 PMKS ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggelar olah TKP kasus kematian diplomat Buddha di Menteng, Jakarta. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara ulang di lokasi penemuan jenazah diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri di Menteng, Jakarta Pusat. Selain memeriksa kamera pengawas, petugas juga kembali memeriksa kamar kos yang masih terpasang garis polisi. Sebanyak 5 orang saksi juga sudah diperiksa untuk mencari tahu penyebab meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan, wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Jenazah Arya Daru Pangayunan telah dimakamkan di kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, tewas mengenaskan di sebuah kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar indekos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.